Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang bekerja pada klinik Medika. Nah, sebelumnya saya izin mengcross-check dari identitas ibu. Apakah nama ibu Cinta, usianya 67 tahun, tinggal di Jalan Merdeka, dan juga pekerjaannya itu seorang guru ya Bu ya. Di sini dari hasil anamnesa dan juga pemeriksaan fisik, ibu itu mengeluhkan adanya milk-like hemiparesis, di mana dia itu adanya kelemahan pada daerah tangan dan juga kakinya itu sebelah kanan ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk menegakkan diagnosis yang tepat, saya membutuhkan pemeriksaan lanjutan Bu, yaitu adanya pemeriksaan refleks fisiologis dan juga pemeriksaan refleks patologis Bu. Nah, di mana untuk pemeriksaan ini mungkin saya akan meraba sebagian besar tubuh ibu ya Bu ya. Mungkin pemeriksaan juga agak sedikit kurang nyaman, namun saya itu melakukan itu dengan sebaik mungkin Bu. Nah, sebelumnya apakah Ibu setuju? Dan juga sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Nah, Ibu, di sini saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan juga Ibu dipersilakan untuk menaiki meja pemeriksaan Bu. Nah, Ibu, di sini untuk yang pertama itu adanya pemeriksaan dari refleks fisiologis Bu, di mana untuk yang pemeriksaan refleks fisiologis itu yang pertama itu adanya pemeriksaan dari refleks bicep Bu. Nah, di mana untuk yang refleks bicep dipastikan ibunya itu berbaring dengan posisinya itu supinasi ya Bu ya, ataupun terlentang. Nah, kemudian di sini saya akan memposisikan tangan kanan ibu dan juga akan memposisikan pada elbow joint itu 120 derajat dan juga diletakkan di atas perut ya Bu ya. Kemudian saya akan meletakkan dari jari telunjuk saya itu di bagian otot bicep ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengetuknya dengan menggunakan palu refleks. Nah, di sini untuk hasilnya itu adanya kontraksi pada bagian otot bicep dan juga fleksi pada siku ya Bu. Nah, selanjutnya di sini juga pada yang lengan kiri juga sama. Di sini saya akan memposisikan dari lengan kirinya dan juga akan memfleksikan pada elbow joint itu 120 derajat dan juga diletakkan di atas perut. Nah, kemudian saya akan posisikan dari jari telunjuknya saya di bagian otot dari bicepnya. Kemudian saya akan ketuk menggunakan palu refleks. Nah, di sini untuk hasilnya sini adanya kontraksi pada otot bicepnya dan juga adanya fleksi dari sikunya ya Bu ya. Nah, kemudian di sini akan melakukan pemeriksaan ataupun dari refleks tricep ya Bu ya. Untuk yang refleks tricep di sini saya akan memposisikan dari lengan kanan ibu dan juga akan memfleksikannya itu 90 derajat dan juga diletakkan di atas perut. Kemudian pada bagian elbow joint itu saya akan angkat sedikit ya Bu ya. Kemudian saya akan memposisikan dari jari telunjuknya itu di bagian otot tricep. Kemudian saya akan mengetuk dan menggunakan palu refleks secara perlahan. Nah, di sini untuk hasilnya itu adanya kontraksi pada otot tricep dan juga adanya ekstensi dari siku ya Bu. Kemudian di sini juga sama pada bagian lengan kiri juga saya akan memposisikan dan juga akan memfleksikannya itu 90 derajat dan juga diletakkan di atas perut dan juga saya akan meletakkan meletakkan jari telunjuk saya di bagian otot tricepnya dan juga kemudian saya akan mengetuk dengan menggunakan palu refleks secara perlahan. Nah, di sini adanya kontraksi pada otot tricep dan juga adanya gerakan ekstensi dari siku ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adanya knee jerk reflex, di mana saya akan punten ya Bu ya, saya akan menaikkan dari celana ibu terlebih dahulu di atas lutut. Nah, kemudian di sini saya akan memfleksikan dari kaki ibu, kaki kanan terlebih dahulu, dan juga tangan saya berada di bawah dari lutut dan juga menempelkannya pada lutut sebelah kiri. Nah, kemudian saya akan mengetuk dengan palu refleks itu pada tendon dari patellar pada knee joint-nya. Nah, di sini adanya kontraksi otot dari quadricep. Nah, selanjutnya di sini juga sama pada yang sebelah kiri kita fleksikan dan juga kita fleksikan. Selanjutnya di sini tangannya itu berada di bawah lutut dan juga menempel pada lutut yang sebelah kanan. Kemudian kita ketukkan pada patellar tendon pada knee joint-nya. Nah, di sini adanya refleks pada quadricepnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks Achilles ya Bu ya. Nah, di sini kita akan meletakkan kaki kanannya itu ke bagian kaki kiri dengan pergelangannya itu dalam posisi dari dorsofleksi ya Bu. Nah, kemudian saya akan mengetuk pada bagian Achillesnya dengan menggunakan palu refleks.
Nah, di sini adanya kontraksi dari otot gastrocnemius ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian kaki kiri juga sama, saya akan letakkan pada bagian kaki kanan dengan pergelangnya itu dia itu posisinya itu dorsifleksi, dan juga saya akan menggunakan paru fleksi itu di bagian Achilles dan secara perlahan. Nah, di sini adanya kontraksi pada otot dari gastrocnemiusnya Bu. Nah, Ibu, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks patologis ya Bu ya. Nah, di mana untuk yang pertama itu adanya refleks dari Babinski Bu. Nah, untuk yang refleks dari Babinski, kita letakkan itu pada pergelangan kaki ataupun tepatnya itu pada ankle joint-nya. Lalu kita goreskan pada base dari palu refleksnya itu di bagian lateral, lalu ke atas sampai ke bagian dari tulang metatarsalnya. Nah, di sini adanya kontraksi dari digit pertama jari dan juga keempat itu mengalami abduksi ya Bu ya. Nah, selanjutnya pada kaki kiri juga sama, kita pegang pada pergelangan kakinya ataupun pada ankle joint-nya. Lalu kita goreskan pada base palu refleksnya itu dari bagian lateral, nantinya itu naik ke atas dan juga nantinya itu sampai ke tulang metatarsal. Nah, di sini juga sama. Untuk hasilnya itu dia itu adanya digit pertama dari ibu jari dan juga keempat jarinya itu abduksi ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini adanya refleks dari cendok ya Bu. Nah, untuk refleks dari cendok di sini saya akan menggoreskan dari base palu refleksnya itu di bagian punggung dari kaki ataupun itu dari bagian latarnya itu ke bagian anterior dan juga posterior sampai nantinya itu ke bagian tulang metatarsal. Nah, baik, pada bagian kaki kiri juga sama, saya akan menggoreskan dari bagian lateral ke bagian dari tulang metatarsal di bagian punggung kaki. Nah, di sini Ibu adanya di pertamanya itu mengalami dorsifleksi dan juga keempat jarinya itu adanya abduksi ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan open hem. Di mana untuk open hem di sini saya akan meletakkan dan juga menentukan dari jari kelingking dan juga jari tengah ya Bu ya. Di sini dari bagian proksimal tulang tibia ke bagian distal tulang tibia ya Bu, punten ya Bu. Nah, pada bagian kaki kiri juga sama. Kita lakukan dari bagian proksimal tulang tibia dan juga ke bagian distal tulang tibia. Nah, lalu kita bandingkan kaki kanan juga kaki kiri dan juga untuk hasilnya Ibu di sini adanya digit pertamanya itu yaitu adanya dorsifleksi dan juga keempat itu mengalami abduksi ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks ya Bu. Di sini saya akan memegang dari otot dari gastrocnemius ya Bu ya secara perlahan. Nah, untuk bagian kaki kanan dan juga untuk bagian kaki kiri juga sama. Nah, baik Ibu, di sini juga kita akan membandingkan antara kaki kiri dan juga kaki kanan. Nah, selanjutnya Ibu di sini juga adanya digit pertama pada jarinya itu mengalami adanya dorsifleksi dan juga keempat jari itu mengalami abduksi ya Bu ya. Nah, Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Nah, di sini saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, Ibu, jadi kesimpulannya itu untuk yang refleks fisiologisnya itu Ibu itu adanya peningkatan dan juga untuk yang refleks patologisnya itu refleks Babinski itu positif ya Bu ya. Nah, Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya itu sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.